Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Febriana dari kelas 1 MPIP. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa bayi. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu: yang pertama, sistem syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Masa kanak-kanak awal atau early childhood merupakan periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar usia 5 atau 6 tahun. Perkembangan sistem syaraf pusat memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tubuhnya. Yang pertama, tinggi, yang kedua berat, yang ketiga perbandingan tubuh, yang keempat tulang dan otot, yang kelima lemak, dan yang keenam adalah gigi. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada bayi adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Menurut Piaget, anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Anak tidak pasif menerima informasi, melainkan berperan aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Tahap-tahap perkembangan pemikiran ini dibedakan Piaget menjadi 4 tahap, yaitu tahap pemikiran sensoris, motorik, praoperasional, operasional, konkret, dan operasional formal. Berikut ini akan diuraikan tahap pemikiran masa bayi, yaitu tahap sensoris motorik. Tahap sensoris motorik berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira umur 2 tahun. Tahap sensoris motorik dibagi ke dalam 6 subtahap. Keenam subtahap perkembangan sensoris motorik menurut Piaget secara singkat sebagai berikut. 1. Tahap early reflex terjadi pada usia 0 sampai 1 bulan, di mana bayi mempunyai kepercayaan atas refleks bawaan sejak lahir untuk mengetahui lingkungan, asimilasi dari semua pengalaman refleks, misalnya menelan dan menyusu. Yang kedua, tahap primary circular reaction terjadi pada usia 1 sampai 4 bulan, di mana bayi melakukan akomodasi atau modifikasi refleks untuk menyesuaikan objek dengan pengalaman baru, seperti bayi mengulangi reaksi yang bersifat sederhana seperti membuka dan menutup mata. Yang ketiga, tahap secondary circular reaction terjadi pada usia 4 sampai 8 bulan, di mana tindakan yang diulang oleh bayi sudah terfokus pada objek. Yang keempat, tahap combined secondary circular reaction terjadi pada usia 8 sampai 12 bulan. Bayi sudah dapat menguasai sistem respons dan mengkombinasikan tindakan yang telah diperoleh sebelumnya untuk mendapatkan sesuatu, dan ini merupakan titik awal dari pengertian. Yang kelima, tahap tertiary circular reaction terjadi pada usia 12 sampai 18 bulan. Anak mulai menggunakan reaksi yang bersifat trial and error untuk mempelajari objek-objek di sekitarnya. Kegiatan coba-coba yang dilakukan anak mulai bisa mengubah gerak-geriknya untuk mencapai tujuan yang lebih jelas. Tahap ini menandai titik awal perkembangan keingintahuan dan minat pada sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, tahap the first symbol terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan, di mana fungsi mental bayi berubah dari suatu taraf sensoris motorik murni menjadi taraf simbolis.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.